Cuma mode orak-arik telur kayak gini udah bisa bikin cemilan yang enak banget. Pertama-tama telurnya mau aku orak-arik. Lanjut di sini aku masukin dulu bawang merah, bawang putih. Ini ditumis sampai harum ya. Kalau udah harum tinggal dimasukin aja semua bahan-bahan yang udah aku potong-potongin. Di sini aku pakai kentang, wortel dan juga buncit. Dimasak sampai layu, bumbui dengan garam, penyedap rasa dan sedikit kari. Ini diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Kalau udah tercampur merata tinggal dimasukin aja larutan tepung maizena. Nah, ini tinggal dimasak aja sampai kering. Kalau udah kering tinggal disisihkan aja ke dalam wadah dan ini tinggal didinginkan aja. Nah, siapkan kulit lumpia, masukkan 1 sendok adonan tadi. Ini dilipat seperti di dalam video ya. Untuk perekatnya di sini aku pakai cairan tepung terigu dan lakukan hal yang sama sampai adonannya selesai. Nah, adonannya udah selesai, sebagiannya mau langsung aku goreng ke dalam minyak yang udah aku panaskan dan sebagiannya mau aku jadikan frozen. Ini tinggal dibolak-balik aja kayak gini biar matanya merata. Kalau udah kuning keemasan kayak gini angkat lalu tiriskan. Nah, ini tinggal disajikan aja deh. Kalau makan gorengan tanpa persambalan dan cabean itu kayaknya kurang lengkap ya. Di sini aku mau tambahkan 2 cabai rawit. Ini tuh rasanya enak, gurih dan bikin nagih. Dimakan dengan cabai rawit kayak gini aja udah enak, apalagi kalau dicocol dengan sambal kesukaan. Yuk cobain di rumah. Kalau sore-sore gini biasanya abang-abangnya lewat ke depan rumah, tapi beberapa hari ini nggak ada lewat, jadi aku bikin aja deh di rumah. Ternyata aku bisa juga bikinnya. Pertama-tama tahunya mau aku hancurin kayak gini dulu ya. Kalau tahunya udah hancur kayak gini, ini tinggal disaring aja pakai penyaring ya sampai airnya tuh benar-benar kering kayak gini. Kalau udah lanjut di sini mau aku sisihkan dulu ke dalam wadah. Ini tinggal dibumbui aja. Di sini aku pakai bawang putih bubuk, lada dan juga kuning telur. Lalu tambahkan gula, garam dan sedikit baking powder. Ini diaduk-aduk sampai dia tercampur merata ya. Kalau udah tercampur merata kayak gini, ini tinggal dibulat-bulatkan aja seperti kayak gini. Kalau untuk ukurannya ini tergantung selera aja ya, dilakukan sampai adonannya habis. Kalau udah ini tinggal digoreng aja ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Digoreng dalam keadaan api sedang cenderung kecil ya bun. Ini tuh kalau udah kuning kemasan kayak ini jangan lupa dibolak-balik ya. Kalau udah mengapung dan kuning kemasan kayak gini, ini tinggal diangkat lalu ditiriskan. Dan ini dia tahu bulatnya udah jadi. Ini tinggal ditaburi aja dengan bubuk balado ataupun jagung manis dan barbeque atau juga pakai sambal kayak gini. Rasanya enak dan bikin nagih. Yuk cobain di rumah. Sampai jadi rebutan ibu-ibu arisan gara-gara roti tawarnya aku bikin jadi kayak gini. Katanya ini tuh enak banget, gurih dan juga manis, apalagi tampilannya yang cantik banget. Jadi pertama-tama roti tawarnya aku campurkan dengan telur dan juga santan. Biar makin manis, di sini aku tambahkan gula secukupnya aja. Ini dalam keadaan kompornya masih mati ya. Kalau rotinya udah hancur baru aku masukin agar-agar plainnya. Ini dimasak sampai dia mendidih kayak gini ya. Kalau udah meletup-letup baru kita sisihkan. Nah, ini tinggal dibagi aja menjadi 2 bagian. Di sini aku pakai pewarna hijau. Ini tergantung selera aja ya. Terus diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Kalau udah tercampur merata aku mau masukin dulu ke dalam loyangnya. Nah, ini dilakukan secara selang-seling ya. Masukkan warna hijau dan putihnya biar nanti tampilannya tuh lebih cantik dan menarik ya. Ini tinggal dilakukan aja sampai adonannya habis. Kalau udah habis tinggal didinginkan. Kalau udah set ini tinggal disajikan aja. Walaupun bikinnya super duper simple banget, tapi dari tampilannya aja udah bikin menarik dan cantik ya. Pantesan ya rebutan ibu-ibu arisan karena tampilannya udah cantik dan enak banget loh. Yuk cobain di rumah. Punya pisang kematangan enak banget deh bun. Kalau dibikin cemilan kayak gini pasti anak-anak suka banget. Nah, pertama-tama pisangnya mau aku kelupasin dulu dari kulitnya. Kalau udah aku mau pindahkan dulu ke dalam wadah. Pisangnya mau aku haluskan dulu dengan bantuan garpu. Kalau udah halus aku mau masukin dulu gula pasir, mentega cair, minyak goreng dan juga 2 butir telur. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja sampai dia tercampur merata. Kalau udah tercampur merata tinggal dimasukin aja bahan keringnya. Untuk bahan keringnya udah aku tulisan bagian atas ya bun. Biar hasilnya bagus, di sini aku mau masukin dulu tepung terigu, coklat bubuk. Ini diayak sampai halus ya. Kalau udah di sini aku mau masukkan dulu baking powder, soda kue dan biar makin harum aku juga tambahkan vanila secukupnya aja. Nah, ini diaduk-aduk sampai dia tercampur merata kayak gini. Kalau udah tercampur merata tinggal dimasukin aja ke dalam cup kayak gini ya bun. Di sini aku pakai ukuran cup 45 dikali 55 ya bun. Terus kalau untuk toppingnya aku mau masukin dulu potongan coklat dan untuk bagian atasnya aku mau menambahkan seres, koko chip dan juga kacang. Kalau untuk toppingnya sesuaikan dengan selera aja. Kalau udah ini tinggal dipanggang aja ke dalam oven yang udah aku panaskan. Ini aku panggang selama 45 menit. Kalau udah matang ini tinggal disajikan aja. Nah, ini kuenya udah matang. Ini tuh enak banget, nyoklat, dijamin deh anak-anak pasti suka. Yuk cobain di rumah.
Gara-gara ubi ungunya aku bikin cemilan kayak gini, jadi bikin ketagihan orang-orang di rumah. Nah, pertama-tama ubi ungunya mau aku potong-potong kayak gini. Kalau udah ini tinggal dicuci bersih aja. Kalau ubi ungunya udah selesai dicuci bersih, ini tinggal dikukus aja. Aku kukus sekitaran 15 menitan. Kalau udah matang, ini tinggal pindahkan aja ke dalam wajan. Nah, ini tinggal dihaluskan aja. Kalau ubi ungunya teksturnya udah halus kayak gini, ini tinggal dicampurkan aja dengan gula pasir, susu kental manis, dan juga mentega. Tambahkan sejumput garam, tepung terigu, dan juga santan cair. Setelah itu aku aduk-aduk aja dan dimasak dengan api kecil sambil terus diaduk dan dipastiin kalau nggak ada gumpalan dari tepung terigunya. Setelah adonannya jadi dan mengental kayak gini, tinggal disiapkan aja crackersnya. Di sini aku pakai 1 bungkus crackers. Kalau udah ini tinggal dimasukin aja olahan ubi ungu tadi ke bagian tengahnya dan ditutupi lagi dengan crackers. Nah, ini tinggal dirapikan aja di bagian pinggir-pinggirnya kayak gini sampai adonannya habis. Kalau udah ini tinggal digoreng aja ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Di sini aku pakai api kecil aja karena dia cepat gosongnya. Jangan lupa dibolak-balik. Udah kuning kemasan kayak gini, angkat lalu ditiriskan. Nah, ini dia cemilannya siap disajikan. Ini juga bisa jadi ide jualan loh, Bun. Rasanya tuh enak banget, crispy di luar, lembut di dalam. Pokoknya benar-benar bikin nagih. Yuk cobain di rumah. Gak nyangka cuma modal 1 pepaya muda aja udah bisa bikin stok lauk untuk 1 bulan ke depan. Nah, pertama-tama ini pepayanya mau aku petikin. Kalau udah ini tinggal dikelupasin aja dari kulitnya. Setelah kulitnya aku kelupasin, lanjut aku mau potong dulu bagian kerasnya. Kalau udah ini tinggal aku bagi aja menjadi 4 bagian ya. Kalau udah menjadi 4 bagian, ini biji tengahnya tinggal dibuang aja. Kalau udah ini tinggal dicuci bersih aja. Kalau udah dicuci bersih, ini tinggal dimasukin aja ke dalam wadah dan diparut sampai dia halus kayak gini ya. Kalau udah selesai, ini tinggal remes-remes aja. Kalau udah tambahkan dengan garam, ini diaduk sampai dia tercampur merata ya. Kalau udah ini tinggal dicuci bersih aja lagi. Bisa langsung dicuci pakai air mengalir ataupun dengan baskom ya. Kalau udah ini tinggal disaring aja sambil menunggu airnya saring. Di sini aku mau siapkan dulu ikan terinya. Nah, kalau untuk ikan terinya aku pakai ikan teri nasi. Ini dibelas aja sampai dia bersih. Kalau udah bersih ini tinggal disisihkan aja dulu. Lanjut aku mau siapkan dulu bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya aku pakai cabai merah, bawang merah. Biar ada rasa pedasnya aku tambahkan juga cabai setan ditambahkan dengan garam. Ini diulek sampai dia halus ya. Kalau lagi majer bisa pakai chopper kok. Di wadah lain aku mau campurkan dulu tepung terigu dan juga tepung beras. Tambahkan dengan garam secukupnya dan juga sedikit kaldu bubuk. Ini diaduk-aduk sampai dia tercampur merata ya. Kalau udah tinggal dimasukin aja pepaya yang udah kering tadi. Ini diaduk-aduk kayak gini biar hasilnya makin mulus. Di sini aku mau saring dulu ya. Kalau udah ini tinggal digoreng aja ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Jangan lupa dibolak-balik ya. Kalau udah matang ini tinggal diangkat lalu ditiriskan. Lakukan sampai adonannya habis. Kalau udah ini tinggal goreng aja ikan teri yang udah aku cuci bersih tadi. Ini digoreng sampai garing kayak gini ya. Kalau udah garing ini tinggal diangkat lalu disisihkan. Lanjut tumis cabai yang udah aku haluskan tadi. Jangan lupa diaduk-aduk. Kalau udah tanak ini tinggal dibumbui aja. Di sini aku pakai garam dan sedikit kaldu bubuk. Ini diaduk-aduk sampai dia mengkaramel kayak gini ya. Kalau udah dinginkan dulu. Kalau udah dingin tinggal dimasukin aja semua bahan yang udah digoreng tadi. Diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Kalau udah tercampur merata tinggal dimasukin aja ke dalam wadah kedap udara. Nah, dari 1 buah pepaya aja udah bisa bikin stok lauk untuk 1 bulan ke depan. Tapi kayaknya 1 hari aja udah habis ya saking enaknya. Yuk cobain di rumah. Biasanya minuman ini tuh cuma ada di mall. Kebetulan dari rumahku tuh jaraknya jauh banget. Ya udah deh bikin sendiri aja. Bahannya ternyata gampang banget. Campurkan gula dan teh. Ini diaduk-aduk sampai dia menjadi karamel kayak gini ya. Kalau udah menjadi karamel tinggal dimasukin aja susu full creamnya. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai dia tercampur merata. Kalau udah tercampur merata ini tinggal didinginkan aja dulu. Lanjut di dalam wadah lain aku mau campurkan dulu Nutrigen rasa cincau dan juga gula. Tambahkan air, dimasak sesuai dengan petunjuk kemasan. Ini diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Kalau udah mendidih kayak gini tinggal dimasukin aja ke dalam batu es yang udah aku siapkan. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja sampai dia tercampur merata dan berubah menjadi lumut kayak gini. Kalau udah berbentuk lumut kayak gini tinggal dimasukin aja milk tea-nya. Jangan lupa disaring ya. Diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Kalau udah ini tinggal disajikan aja. Rasanya tuh manis, segar, apalagi kalau diminum di saat cuaca panas kayak gini. Yuk cobain di rumah.
sampai jadi rebutan para bocil di rumah. Katanya ini tuh enak dan segar banget. Padahal bahannya tuh mudah banget, hanya cuma dari pepaya matang kayak gini. Kekelupasin dulu dari kulit pepayanya. Kemudian ini tinggal aku belah aja untuk menjadi dua. Kalau pepayanya udah dibelah, untuk bijinya bisa dibuang atau ditanam aja ya bun. Siapkan cetakan bulat, lalu ini tinggal dikerok kayak gini aja sampai bentuknya kayak gini. Nah ini aku lakukan sampai selesai seperti ini ya. Kalau udah lanjut, ini aku mau sisihkan dulu. Di wadah lain aku mau campurkan dulu air panas ke biji selasi. Ini dicuekin aja dulu. Dan di wajan lain aku memasukkan dulu 1 Nutrigen rasa kelapa. Lalu aku juga campurkan susu full cream dan juga santan. Jangan lupa dimasukin juga gula pasirnya. Ini diaduk-aduk sampai dia merata seperti ini. Nah ini tinggal dimasak aja sampai dia mendidih. Kalau udah mendidih, tunggu sampai uap panasnya hilang, baru kita masukin biji selasi, diaduk-aduk sampai tercampur merata. Ini tinggal dituang aja ke dalam pepaya yang udah kita bentuk tadi. Nah ini tinggal nunggu set aja. Kalau udah set, ini tinggal dipotong-potong dan juga tinggal disajikan aja deh. Pantasan deh jadi rebutan anak-anak. Dari tampilannya aja udah secakep rasanya ini. Tuh segar banget, apalagi kalau udah keluar dari lemari pendingin. Seriusan ini tuh bener-bener enak banget ya, cobain di rumah.